Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Devina Utami. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan kembali tentang Biokimia 2 LKM 11. Terdapat 10 soal. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Devina Utami dengan NIM 1836 dari Universitas Pendidikan Ganesha, jurusan Kimia, Prodi Pendidikan Kimia, kelas semester 5B. Untuk selanjutnya, mari kita jelaskan langsung mengenai LKM 11 ya, soal LKM 11. Untuk soal yang pertama itu, jelaskan mengapa asam-asam nukleat merupakan molekul yang membuat organisme hidup dapat memproduksi komponen-komponen kompleksnya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Itu merupakan gambar asam-asam nukleat. Asam nukleat ini berfungsi untuk menyimpan informasi genetik. Sel mengkodekan informasi ke dalam asam nukleat sehingga sekuens asam nukleat dapat membentuk protein, mereplikasi diri atau ditransfer ke nukleus. Asam nukleat ini menentukan karakteristik dari semua sel hidup dan karakteristik ini akan diturunkan ke generasi selanjutnya. Untuk soal yang kedua, jelaskan mengapa asam nukleat terdapat dalam semua sel dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam biosintesis protein. Asam nukleat ini ditemukan di semua sel, terutama di bagian nukleusnya, sehingga disebut dengan asam nukleat. Asam nukleus ini ditemukan di semua sel termasuk bakteri, archaea, mitokondria, kloroplas, dan virus. Semua sel hidup mengandung kedua DNA dan RNA, dan virus hanya memiliki salah satunya. Asam nukleat ini sangat penting dalam biosintesis protein, di mana DNA dan RNA ini berperan dalam sintesis protein. Proses sintesis protein ini merupakan proses untuk mengubah asam amino yang terdapat dalam linier menjadi protein dalam tubuh. Nah, di sini peran dari DNA dan RNA ini menjadi penting. Mengapa? Karena memiliki keterlibatan dalam proses sintesis protein. Untuk soal yang nomor 3 itu, jelaskan mengapa asam nukleat disebut senyawa-senyawa polimerik dan sebutkan komponen bila asam nukleat dihidrolisis secara sempurna. Asam nukleat ini merupakan polimer, molekul yang sangat besar, yang mana terdiri dari unit yang lebih kecil berulang kali. Unit-unit kecil dari polimer ini disebut dengan monomer. Untuk monomer asam nukleat ini merupakan nukleotida. Hidrolisis DNA menghasilkan gula deoksiribosa, fosfat anorganik, dan 4 basa nitrogen heterosiklik. Hidrolisis RNA ini akan menghasilkan gula ribosa, fosfat anorganik, dan 4 basa nitrogen heterosiklik. Dari 4 basa nitrogen tersebut, itu bisa dibedakan 4 basa nitrogen ini seperti adenin A, guanin, sitosin, dan timin. Untuk soal yang keempat itu sebutkan komponen-komponen asam nukleat berikut. Gambar tersebut itu merupakan gambar asam nukleat. Untuk komponen-komponennya itu, gambar itu merupakan ikatan hidrogen. Yang pertama itu ada fosfat group yang dimana berwarna krim. Untuk gula pentosa itu berwarna biru. Untuk basa heterosiklik itu berwarna pink atau ungu. Di mana gambar berikutnya yaitu susunannya di dalam rantai DNA. Susunan dalam rantai DNA ini ada C berikatan dengan G, bisa dilihat di slide ya. Untuk A itu berikatan dengan T, untuk T itu berikatan dengan A, untuk G itu berikatan dengan C. Jadi untuk C itu pasti berikatan dengan G, dan G itu juga berikatan dengan C. Untuk A itu juga berikatan dengan T, dan T itu berikatan dengan A. Jadi tidak bisa kalau G berikatan dengan A, C berikatan dengan T, seperti itu. Untuk soal yang kelima itu, jelaskan perbedaan nukleosida dan nukleotida. Untuk perbedaannya itu, jika nukleotida itu tersusun atas fosfat, gula, dan basa nitrogen. Nah, sedangkan untuk nukleosida itu tersusun atas gula dan basa nitrogen.
Dengan kata lain, nukleosida ini merupakan nukleotida yang kehilangan fosfat. Untuk nukleotida ini merupakan unit terkecil penyusun DNA dan RNA. Pada DNA, nukleotida ini tersusun atas fosfat, gula deoksiribosa, serta basa nitrogen berupa adenin, guanin, timin, dan sitosin. Perbedaan yang paling mendasar pada keduanya itu terlihat dalam unsur penyusunnya. Untuk nukleotida itu tersusun atas gula, fosfat, dan basa nitrogen. Sedangkan nukleosida itu tersusun atas basa nitrogen dan gula saja, tanpa adanya fosfat. Untuk soal ke-6, tuliskan rumus struktur dari UMP dan CMP. Ini merupakan rumus struktur dari UMP dan CMP. Untuk UMP itu uridin monofosfat, untuk CMP itu citidin monofosfat. Untuk soal yang ke-7, jelaskan biosintesis berikut. Dari gambar yang ada di slide itu dijelaskan bahwasannya inosin monofosfat itu diubah menjadi guanosin monofosfat. Untuk langkah pertama yang akan dilakukan dan membatasi laju biosintesis de novo nukleotida guanin dari IMP, IMPDH ini merupakan pengatur kumpulan nukleotida guanin intraseluler dan di mana penting untuk sintesis DNA dan RNA, transduksi sinyal, transfer energi, sintesis glikoprotein, serta proses lain yang terlibat dalam proliferasi seluler. Untuk yang ke-8 itu jelaskan mekanisme pada gambar berikut. Gambar tersebut mengenai mekanisme replikasi DNA. Untuk yang pertama, proses diawali dari 2 untai DNA. Yang kedua, enzim topoisomerase akan mencegah kedua untai DNA agar tidak terlalu kuat berikatan. Yang ketiga itu enzim helikase akan memisahkan kedua untai dan setiap untai akan digunakan sebagai cetakan. Untuk yang keempat, DNA polimerase digunakan untuk membentuk DNA dan cetakan yang sudah ada. Untuk yang kelima, primase menghasilkan untai pendek RNA yang mengikat DNA untai tunggal untuk memulai sintesis DNA oleh DNA polimerase. Untuk yang selanjutnya, DNA ligase ini digunakan untuk menyambung 2 untai DNA. Untuk yang terakhir itu leading strand direplikasi secara kontinu dengan arah yang sama seperti garpu, sedangkan lagging strand direplikasi secara diskontinu dengan arah yang berlawanan yang akan membentuk Okazaki fragment atau hasil dari pembentukan leading strand. Untuk soal yang selanjutnya itu disuruh menyebutkan fungsi dari nukleotida, di mana nukleotida ini mempunyai peran penting dalam metabolisme di tingkat dasar dan seluler. Di mana nukleotida ini mengandung energi kimia dalam bentuk nukleotida trifosfat atau ATP, GTP, CTG atau UTP. Paket energi ini terbesar di dalam sel badan manusia dan menyediakan energi untuk fungsi metabolisme seperti sintesis asam amino, protein, dan membran sel dan organel, menggerakkan sel dan organel atau disebut intraseluler atau ekstraseluler. Untuk soal yang terakhir itu pembahasan tentang biodegradable natural polymer based NGS for drug pada artikel yang telah diberikan pada poin ketiga. Ini merupakan gambar dari artikel. Nah, artikel itu menjelaskan mengenai studi polimer alam yang digunakan untuk membawa asam nukleat. Berdasarkan asalnya, polimer yang dapat terurai secara hayati diklasifikasi menjadi 2 jenis, yakni polimer yang terjadi secara alami, yang dapat terurai secara alami, dan polimer sintetik yang dapat terurai. Polisakarida ini misalnya kitosan atau CTS, pululan atau PUL, dextran atau DEX atau yang lainnya ya, termasuk dalam kelas polimer biodegradable polimer. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan dengan